Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melsi Pratama Elsa dengan NIM 212300026. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal saya yang bertema dengan hedging, di mana judul artikel saya yaitu analisis kewirausahaan asuransi sebagai lindung nilai pada saat krisis, tinjauan elite retail. Yang pertama kita membahas tentang pembahasan teori. Di sini memakai 4 teori. Yang teori pertamanya itu teori longevity risks. Artikel ini membahas mengenai risiko longevity, risiko yang artinya risiko panjang umur yang dihadapi oleh sistem pensiun dan perusahaan di sektor swasta. Longevity risks dibedakan menjadi dua jenis, yaitu idiosyncratic dan systematic. Yang kedua memakai teori relative risk adjustment. Artikel ini menggunakan metrik RRA untuk mengukur efektivitas lindung nilai, yaitu dengan melihat pengurangan risiko dalam variabilitas anuitas hidup. 3. Teori hedging. Artikel ini menganalisis dua strategi lindung nilai atau hedging terhadap risiko longevity, yaitu dengan menggunakan indeks populasi penuh dengan basis risk dan indeks kelompok sosioekonomi tanpa basis risk. Yang keempat, teori perubahan organisasi. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana persepsi individu terhadap perubahan organisasi dapat mempengaruhi upaya pengadopsian dan konvergensi IFRS. Yang selanjutnya, kasus yang dibahas. Artikel ini menyoroti mengenai efektivitas lindung nilai hedging terhadap risiko longevity dengan menggunakan indeks sosioekonomi. Berdasarkan faktanya, artikel ini mengevaluasi risiko basio sosioekonomi dalam lindung nilai longevity. Penulis menemukan bahwa lindung nilai lebih efektif dari segi biaya bagi penyedia anuitas ketika risiko basis dihilangkan, dan biaya tahunan terkait lindung dan nilai risiko longevity hanya membutuhkan tambahan tingkat pengembalian ekstra maksimal 0,16%. Sedangkan berdasarkan teorinya, dalam artikel ini, strategi ini memungkinkan tingkat efektivitas lindung nilai lebih tinggi dengan biaya yang setara dengan lindung nilai yang memiliki risiko basis. Biaya tahunan yang terkait dengan nilai risiko longevity hanya membutuhkan tambahan tingkat pengembaliannya banyak sebesar 0,16%. Selanjutnya, objek penelitian atau sampel penelitian. Yang pertama itu objeknya efektivitas penggunaan indeks sosioekonomi dalam hedging risiko longevity oleh penyedia asuitas hidup. Dan dua, perbandingan dua strategi hedging alternatif. Yang pertama, hedging menggunakan indeks populasi penuh. Yang kedua, hedging menggunakan indeks kelompok sosioekonomi. Yang ketiga, analisis biaya manfaat dari kedua strategi hedging ini di atas, terutama terkait dengan basic risk. Selanjutnya, teknik analisis data. Di sini memakai dua teknik analisis data. Yang pertama, analisis basis risk dalam hedging longevity risk. Menggunakan dua strategi hedging alternatif, yaitu dengan menggunakan indeks populasi penuh (FP) yang memiliki basis risk dan menggunakan indeks kelompok sosioekonomi yang tidak memiliki basis risk. Yang kedua, analisis biaya hedging longevity risk. Menghitung biaya notional dari kontrak hedging dikalikan dengan premi risiko aktuaria. Menghitung biaya tahunan terkait hedging longevity risk dan mengekspresikannya sebagai tambahan tingkat pengembalian. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama di sini, artikel ini mengevaluasi risiko basis sosioekonomi dalam lindung nilai longevity menggunakan data populasi penuh yang terstratifikasi ke dalam kelompok sosioekonomi. Artikel ini mengeksplorasi manfaat dan biaya dari dua strategi lindung nilai alternatif dengan dan tanpa risiko basis. 2. Ditemukan bahwa lindung nilai akan lebih efektif biaya bagi penyedia anuitas ketika risiko basis dihilangkan. Hal ini memungkinkan tingkat efektivitas lindung nilai yang lebih tinggi dengan biaya yang setara dengan lindung nilai di mana risiko basis ada. Yang ketiga, biaya tahunan terkait lindung nilai risiko longevity paling banyak membutuhkan tambahan tingkat pengembalian sebesar 0,16%. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan dari review jurnal ini dari artikel ini yaitu strategi lindung nilai longevity yang menghilangkan risiko basis sosioekonomi terbukti lebih efektif biaya bagi penyedia anuitas, memungkinkan tingkat efektivitas lindung nilai lebih tinggi dengan biaya setara dengan strategi yang masih mempertahankan risiko basis.
Selanjutnya, biaya tahunan yang diperlukan untuk lindung nilai risiko Lexvity relatif rendah, hanya membutuhkan tambahan tingkat pengembalian maksimal sebesar 0,16%. Sekian dari hasil presentasi saya. Kalau ada yang janggal mohon dimaaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.